Nah, melanjutkan pelajaran kemarin, kita kan kemarin belajar tentang folktales atau disebut juga cerita rakyat. Nah, dalam bahasa Inggris, kalau kita bercerita, dalam bahasa apapun juga, kalau kita bercerita sesuatu yang sudah terjadi, itu biasanya kita menggunakan tensesnya itu adalah simple past tense. Oke, berikut ini adalah Pak buka dulu slideshow-nya untuk simple past tense. Sebentar, Pak share. Oke, kelihatan kan di sini? Oke, tenses itu yang digunakan adalah simple past tense. Oke. Nah, oke. Simple past tense is used to describe a complete activity that happened in the past. Jadi simple past tense ini digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sudah selesai atau lengkap that happened in the past yang terjadi pada masa lalu, pada masa lampau. In other words, dalam kata lain, it start in the past and ended in the past. Jadi dimulai pada waktu yang lampau dan berakhir juga pada masa lampau. Itulah yang disebut simple past tense. Kejadiannya pada masa lampau. Oke, sekarang time signal. Nah, time signal ini biasanya time signal yang biasa digunakan dalam simple past tense itu ada kata yesterday, itu kemarin, last bla bla bla, bisa jadi last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, bla bla bla. Oke, bla bla etc. dan lain-lainnya. Time signal ketiga itu biasanya ago, bla 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 ago. Contohnya a few minutes ago, 2 days ago, a month ago, bla bla bla. Beberapa menit yang lalu, 2 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu. Nah, biasanya juga time signal itu digunakan pada kata setelah in itu ada tahunnya. Example in 2021, 2021. Tolong yang pakai spidol dimatiin dulu spidolnya. Oke. And etc. ya. Nah, simple past tense ini terbagi ke dalam 2 kategori. Pertama itu pakai verbal, kedua pakai nominal. Nah, kata verbal ini pasti simple past tense tersebut menggunakan verb atau kata kerja. Di sini contohnya, example. I studied English last night. Saya belajar bahasa Inggris semalam. Nah, untuk yang nominalnya, untuk yang menggunakan kata benda, contohnya, she was in Singapore last 2 years. Dia di Singapura 2 tahun yang lalu. Nah, di sini dia tidak untuk mengetahui ini past tense, kita melihatnya dari kata was ini. Was ini setelah was tidak ada kata kerja. Ingat, setelah was tidak ada kata kerja. Di sini lihat, ini bukan kata kerja, melainkan complement, pelengkap. Oke, formula. Nah, ini rumusnya. Rumusnya yang untuk kata verbal. Nah, verbal itu menggunakan apa tadi? Menggunakan kata kerja. Jadi, untuk kalimat positifnya atau afirmatifnya, formulanya itu, rumusnya itu adalah subjek plus verb kedua. Contoh, example. The witch brought a magic wand. Penyihir membawa magic wand apa? A magic wand, sebuah tongkat sihir. Oke, di sini the witch-nya ini sebagai subjeknya, sedangkan brought di sini sebagai verb keduanya.
dari verb pertamanya yaitu adalah bring. Nah, untuk negative form, untuk bentuknya negatif atau bentuk kata tidak penyangkalan, subject plus did, ingat sudah subjek harus ada kata did plus not plus verb pertama. Nah, kalau positif tadi verb kedua, kalau negatifnya verb pertama. Kenapa kembali lagi ke verb pertama? Karena past tense tersebut sudah ditandai oleh kata did di sini. Jadi inilah did ini menunjukkan kata past tense-nya. Contoh, the witch did not bring a magic wand. Nah, jadi penyihir itu tidak membawa sebuah tongkat sihir. Nah, kalau kalimat tanya, formulanya itu adalah did-nya di depan. Did dulu plus subjek, baru plus verb pertama. Contoh, did the witch bring a magic wand? Apakah penyihir itu membawa sebuah tongkat sihir? Nah, itu. Nah, di dalam bahasa Inggris, bentuk kata kerja itu ada dua ya, nak ya. Pertama itu regular, yang kedua regular verb, yang kedua irregular verb. Regular verb itu bentuk kata kerja yang beraturan. Jadi dia ada aturan dalam dia mengubah dari verb pertama ke verb kedua dan verb ketiga. Dia ada aturannya. Contoh nih, study, studied, studied artinya belajar. Call, call, call artinya memanggil. Try, tried, tried artinya mencoba. Ask, ask, ask memanggil atau menyuruh. Accept, accepted, accepted menerima. Pretend, pretended, pretended berpura-pura. Realize, realized, realized menyadari. Nah, kan di sini kelihatan study dianya studied, studied. Beraturan dianya ya. Itulah yang disebut kata kerja regular verb. Try, tried, tried. Nah, call, call, called. Nah, biasanya kata kerja beraturan setelah kata why di sini kalau misalnya di sininya ini apa namanya konsonan, D-nya diganti Y-nya di sini kata Y di sini diganti I ditambahi ID. Nah, kalau di sini kan langsung aja ID. Nah, try Y-nya di sininya konsonan, dianya try di sini diubah jadi I ditambahi ID, ditambah. Oke, selanjutnya irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya verb pertamanya go, verb keduanya went, verb ketiganya gone, artinya pergi. Nah, yang kedua bring, brought artinya membawa. Read, read artinya membaca. See, saw, seen melihat. Meet, met bertemu. Know, knew, known mengetahui. Bite, bit, bitten menggigit. Tell, told menceritakan. Nah, di sini kenapa sama semua? Memang ada beberapa kata kerja yang irregular verb itu verb pertamanya sama, verb keduanya sama, ada pun verb ketiganya juga sama. Contohnya di sini, tapi yang membedakannya itu adalah cara membacanya. Di sini kalau verb pertama dalam simple present tense biasanya verb pertama itu membacanya read di sini. Tapi ketika dia dalam bentuk past tense atau verb keduanya kita bacanya read. Read, read, read. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk formula yang nominal. Nominal itu tidak ada kata kerjanya. Contoh di sini kalimat positif. Kalimat positifnya itu adalah subject plus was atau were dalam kurung be atau disebut juga to be plus non verb. Nah, ingat ya, kalau positifnya, kalimat positifnya itu setelah subjek ada was atau were dalam kurung itu
Was were itu disebut juga to be atau kita sebut be. Plus non-verb. Example, contohnya. She was with him last Sunday. Dia bersama dia semalam. Nah, lihat di situ. Di sini tidak ada kata kerjanya. Makanya setelah subjek she kita menambahkan was. Oke. Contoh yang kedua, they were so happy last night. Mereka sangat bahagia semalam. Nah, untuk kalimat negatif, dalam kalimat negatif kita setelah to be atau was were ini kita tambahin not plus non-verb. Contohnya, yang dari sini kita jadikan dia negative form. Contohnya, she was not with him last night. Dia tidak bersama dia last Sunday, minggu lalu. Contoh yang kedua, they were not so happy last night. Mereka tidak bahagia semalam. Nah, ini untuk kalimat tanyanya, interrogatif. Nah, interrogatif untuk kalimat tanyanya, formulanya itu adalah was atau were, atau disebut juga to be, plus subject, plus non-verb. Oke. Contohnya di sini, was she with him last Sunday? Apakah dia bersama dia minggu lalu? Were they so happy last night? Apakah mereka bahagia semalam? Nah, itulah bentuk dari kata kerja. Untuk yang regular verb sama irregular verb dan juga untuk yang nominal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Is there any questions? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak yang nak nanya. Oke, Pak nanya ya. Yang bisa jawab, hidupkan mic, angkat tangan, Pak kasih nilai keterampilannya 90. Oke ya. Nilai keterampilan, ini ingat, nilai keterampilan. Yang bisa jawab, Pak kasih 90 nilai keterampilan. Pertanyaannya adalah, Pak cuma ngelempar 3 pertanyaan. Kalau kalian memperhatikan tadi. Oke, pertanyaan pertama. What is past tense? Apa itu past tense? Yang bisa jawab silakan. Angkat tangan. Hidupkan mic-nya dulu. Oke, Amanda. Amanda atau Haikal? Fajri, mana yang pintar di sini? Radit? Suci? Abel? Lian? Revaldo? Nggak ada yang bisa jawab. Kelas tadi yang kemarin, barusan yang 95, 96 itu ada yang berani jawab semua itu. Masa kelas 97 kalah dengan kelas mereka? Yo. What is past tense? Apa itu past tense? Past tense. Kejadian di masa lalu, Pak. Oke, siapa itu? Rina. Arina Fitriani, benar. Past tense itu adalah apa namanya? Kejadian suatu aktivitas yang terjadi pada masa lalu. Rina. Oke, bentar ya, Rina. Kak Pak Google catat. apa? Wina kau nih. Kak Google aja. Rina, bentar ya, Pak cari dulu namanya. Rina.
Oke, nih ya, sebagai buktinya ya, ini nama Rina 90. Oke. Oh, di situ. Ya. Oke. Yang kedua, soal kedua. Soal kedua. Simple past tense itu terdiri dari dua bentuk. Nah, sebutkan bentuknya tersebut. Ada dua bentuknya. Silakan sebutkan. Past tense yang verbal sama yang nominal, Pak. Oke, benar. Siapa itu? Raditya Radit. ya. Ya, Raditya. Bentar ya. Bentar ya, Radit. Raditya. Oke, Raditya 90. Nah, untuk yang nilai keterampilan. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan 3 contoh time signal yang biasa digunakan dalam simple past tense. Time signal yang biasa digunakan dalam simple past tense. Sebutkan 3 contoh time signalnya. Keterangan waktunya yang biasa digunakan untuk simple past tense. Ayo, Lian, Fajri, Revaldo, Dandi, Abel, Yohana, Ajeng, Yohana, Suci, Alvina, Amanda, Haikal, Muhammad, apa ini? Banyak nih Muhammad Ri ini. Rika, Dea Susantika. Ayo jawab. Nah, yuk. Jangan mau kalah satu. Pertanyaan terakhir itu. Apa soalnya tadi, Pak? Sebutkan 3 contoh time signal. Time signal, 3 contoh time signal yang biasa digunakan untuk simple past tense. Oke, Haikal apa? Yesterday. Oke. Last Yes. year. Oke. Lagi? Last week. Oke, benar. Haikal, M Haikal, bentar. Google. Masing-masing. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan sejauh ini? Pak, aku Pak tahu, Pak. Sudah habis, pertanyaan cuma 3. Nanti minggu. Lantak lah. Oke, minggu depan nanti kita adakan pertanyaan kembali. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Is there any questions for me? Sudah? Kalau sudah, Pak akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Oke, jangan lupa nanti Pak share PPT-nya, slideshow-nya. Nanti kalian catat di buku catatan. Jangan lupa juga kirim ke WA Pak kalau sudah dicatat ya. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini tanggal 19 Januari 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.